Halo, perkenalkan nama saya Fuad Khairullah Ramadhani dari TEP Angkatan 23 dengan NPM 23140710064. Ya, di sini saya akan mempresentasikan apa itu motor bakar bensin patak, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana cara merawatnya. Langsung saja simpel. Jadi apa sih motor bakar itu? Jadi motor bakar itu adalah mesin yang mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Jadi proses pembakaran bahan bakar dalam ruang bakar mesin sehingga pembakaran yang dihasilkan langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Jadi seperti itu saja singkatnya. Ya lanjut langsung ke slide berikutnya, motor bensin. Jadi di sini motor bensin itu adalah jenis motor bakar torak yang bekerja berdasarkan siklus volume yang konstan. Karena pada saat setiap pemasukan kalor atau langkah pembakaran dan pengeluaran kalor terjadi pada volume yang konstan. Dalam artian tidak berubah-berubah. Jadi motor bakar itu ada beberapa jenis ya. Ada dua jenis kalau dalam motor bakar bensin, yaitu ada 4 tak dan 2 tak. Di sini kita akan membahas yang 4 tak. Jadi motor bensin 4 tak itu motor yang menggunakan mesin pembakaran yang bekerja dengan 4 langkah piston dalam sekaligus pembakaran. Dalam artian setiap kali dia membakar itu ada 4 langkah. Langkah-langkahnya akan saya sebutkan di next slide. Jadi ciri-ciri motor bakar 4 tak itu yang pertama gas buang. Gas buangnya itu tidak memiliki warna. Kayak contoh tidak ada warna apapun lah, transparan lah istilahnya. Tapi dia juga bisa berwarna apabila ada kerusakan pada blok mesin atau kebocoran lah. Biasanya sering dijumpai itu kebocoran pada blok mesin sehingga menyebabkan gas buangnya itu warna putih. Seperti itu, seperti mengeluarkan asap. Kalau kita sedang membakar sampah itu kayak mengeluarkan asap. Itu tuh biasa terjadi kebocoran oli pada blok mesin. Jadi selanjutnya cirinya itu bahan bakar yang di kalau pas kayak motor 4 tak itu bahan bakar itu cenderung lebih irit karena satu minyak pelumas berfungsi itu cuma untuk ngolesin mesinnya, nggak pakai oli samping lah istilahnya. Jadi lebih irit aja karena soalnya kan pembakaran dalam motor 4 tak itu tidak apa ya bahasanya seperti orang minum, tidak seperti orang minum kalau 4 tak. Kalau 2 tak itu seperti orang minum bahasanya. Ya lanjut ke next slide saja. Ya, selanjutnya itu motor bakar bensin 4 tak tuh banyak kelebihannya. Seperti irit bahan bakar, emisi lebih sedikit, serta ramah lingkungan. Dan juga kalau asap motor 4 tak itu cenderung lebih ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak kayak motor 2 tak kan bisa dijumpai seperti motor Aero King, F1 ZR itu kan 2 tak kadang asapnya banyak. Kadang ya bisa menyebabkan polusi, menyebabkan emisi yang tidak sehat lah. Pokoknya kalau 2 tak itu. Nah, keunggulan mesin 4 tak itu tidak memerlukan oli samping karena dia ya 4 tak tuh. Jadi perawatannya ya gampang lah, nggak kayak 2 tak yang bolak-balik bengkel. Nah, selain memiliki kelebihan tadi, ada juga kekurangan motor bakar 4 tak. Kalau saya itu biasanya di akselerasi itu kalau di awal ya, gas itu nggak kayak motor 2 tak. Kalau motor 2 tak di gas itu langsung apa ya, langsung kalau bahasa desanya, bahasa kampungnya itu jengat-jengat. Nah itu.
Jeping-jeping enak tuh kalau motor dua tak. Selanjutnya konstruksi mesin. Nah, kalau motor empat tak itu konstruksi mesinnya itu lebih rumit dibanding motor dua tak. Kurangannya itu. Perawatannya juga sebenarnya nggak susah-susah amat sih motor empat tak itu perawatannya hanya sering ganti oli aja, sering dicek, filter bensin, filter mesin gitu. Lanjut. Nah, cara meningkatkan performa mesin motor 4 tak itu kadang kalau akselerasinya ngempos atau lemot itu biasanya ada di filter udaranya itu kadang kotor, kalau berebet ya. Cara meningkatkan performanya ya dengan perawatan rutin, ganti oli sering-sering, terus bersihin juga filternya, filter mesinnya itu yang di karburator itu filternya bersihin, terus pipa knalpot tuh kan kadang kotor kan, jadi sering dibersihin. Kalau motor metik kan ada namanya CVT tuh, yang apa 4.900.000. Nah itu sering diservis aja, tapi nggak sampai 4.900.000 kok. Servis CVT itu sering-sering diganti aja oli gardannya biar nggak sampai servis segitu. Tapi nggak sampai kok 4.900.000. Hanya bercandaan aja itu. Oke, selanjutnya ada komponen motor bakar 4 tak. Yang pertama silinder. Itu fungsinya itu sebagai katup yang bekerja sekaligus memproses pembakaran mesin motor. Terus ada blok silinder yang tempat apa ya, silinder blok itu ya kayak tempatnya lah, tempat silinder itu, tempat pistonnya itu dalam sebuah mesin. Lanjut. Nah, ini ada piston. Piston ini fungsinya penting ya. Kalau nggak ada piston, nggak ada ruang bakar. Ya nggak jalan juga motor. Piston inilah yang paling penting di motor bakar selain bahan bakar tadi. Jadi piston ini fungsinya untuk memberikan efek kompresi pada ruang silinder dengan langkah naik turun. Jadi caranya nanti akan mempengaruhi isapan karena ada pembesaran volume. Yang yang keempat ada ring piston. Piston ini kayak apa ya, kayak bulat gitu, kayak cincin itu. Perannya untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Itu kalau bocor tuh biasanya motor mogok, terus kayak apa olinya itu ke area pembakaran jadi asapnya banyak gitu. Lanjut yang kelima ada klep atau katup. Nah, komponen ini nih apa ya, kayak kurang terdengar gitu ya. Kalau yang cewek-cewek biasanya kurang dengar kayak klep motor gitu. Bentuknya tuh ya kayak cuman kayak gini aja, kayak apa? Paku payung. Itu gunanya untuk mengatur pemasukan udara bersih dan mengeluarkan gas sisa dari pembakaran intake. Jadi klep itu ada dua ya, klep in, apa input dan output. Ya, selanjutnya langsung ke 6. Ke 6 itu ada connecting rod. Connecting rod ini batang yang menggerakkan piston tadi yang menghubungkan piston dengan poros engkol. Poros engkol. Jadi poros engkol itu sering disebut juga kalau di bahasa dealer itu, orang anak mesin tuh biasanya bilangnya crankshaft. Komponen ini fungsinya untuk mengubah gerakan naik turun dari piston ke gerakan rotasi. Jadi itu untuk apa ya? Untuk menggerakkan, ya mengubah energi mekanikal istilahnya. Terus ada intake manifold, ini gunanya untuk penghubung udara dari karburator menuju saluran masuk mesin. Jadi mesinnya tuh dapat udara yang bersih gitu saat melakukan pembakaran. Yang 9 ada tuas katup. Ini jarang terdengar ya. Ini part ini sebagai rocker arm. Ini memiliki peran dan fungsi sebagai penekan katup agar dapat terbuka. 10 ada bantalan. Ini fungsinya juga sebagai
ya memperlancar langkah pembakaran. Ya istilahnya dudukan katup ini juga memiliki perannya penting lah dalam sebuah sistem mesin 4 langkah atau 4 tak. Ya di sini ada prinsip kerja dari motor bensin 4 tak. Yang pertama intake atau hisap, yang kedua ada kompresi atau menekan, terus yang ketiga ada power atau langkah usaha, dan terakhir aduh ini gimana ya, yang terakhir yang keempat ini atau langkah buang. Itu akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, langsung saja. Nah di sini langkah hisap, jadi dia tuh langkah hisap tuh menghisap bensin dan udara dari karburator menuju ruang pembakaran. Jadi dia nih menghisap, terus caranya dia menghisap dari silinder mesin, katup hisapnya, katup input ini terbuka, terus piston bergerak dari titik mati atas ke bawah. Jadi di sini tadi bahan bakar dan udaranya masuk dari sini, dari karburator dihubungkan ke sini. Nah, yang kedua ada langkah kompresi atau langkah tekan. Jadi langkah sini nih di mana piston naik dari titik mati bawah ke atas. Jadi untuk menekan campuran bahan bakar dan udara. Langkah ini tujuannya untuk meningkatkan suhu dari campuran bahan bakar dan udara agar dapat bersenyawa. Yang ketiga ada langkah usaha atau langkah power tadi. Langkah usaha pada motor 4 tak adalah proses pembakaran yang terjadi setelah si busi ini mematikan api untuk membakar campuran udara dan campuran bahan bakar tadi. Yang keempat ada langkah buang. Langkah buang ini proses pembuangan gas sisa dari proses pembakaran yang tadi ke arah knalpot. Ya, langkah buang ini terjadi ketika piston mencapai titik paling bawah lagi, kemudian klep buang terbuka, klep output ini terbuka, jadi piston kembali lagi ke titik mati atas, sehingga gas hasil pembakaran dikeluarkan menuju klep output atau klep buang, lalu dihubungkan ke knalpot. Ya, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa motor bensin 4 tak adalah motor bensin yang memerlukan 4 langkah, 2 kali putaran poros engkol untuk menghasilkan 1 kali usaha. Prinsip kerja motor 4 tak ini terdiri dari langkah hisap, terus langkah tekan atau langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Ya, jadi seperti itu saja presentasi dari saya mengenai motor bakar 4 tak. Apabila ada kurangan mohon dimaklumi karena di sini juga saya masih belajar. Sekian, terima kasih. Ya, halo semuanya. Di sini perkenalkan nama saya Fuad Herullah Ramadhani dari Tektan Angkatan 23 dengan NPM 23140710064. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu motor bakar 2 tak, cara pengerjaannya, sistem pembakarannya, dan apa kelebihan dan kekurangannya. Mari kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini apa sih motor bakar bensin 2 tak itu? Di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu motor bakar 2 tak. Kali ini kita akan membahas tentang motor bakar bensin 2 tak. Jadi motor bakar bensin 2 tak tuh sebenarnya hampir sama, cuman
Kalau 4 tak itu kan 4 langkah pembakaran, sedangkan ponsel bakar bensin 2 tak itu hanya 2 langkah pembakaran. Ya, jadi ya sama saja sih pengertiannya motor bakar itu. Ya, konverter energi yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Ya, langsung saja ke slide selanjutnya. Ya, di sini motor bakar bensin 2 tak. Nah, pengertian 2 tak sendiri atau 2 langkah dalam satu kali pembakaran, 2 kali dalam pembakaran itu mengalami 2 langkah piston. Beda, jadi dia beda sama 4 tak. Kalau 4 tak kan 4 langkah. Yang pertama intake, kompresi, terus usaha, lalu pembuangan. Nah, kalau mesin 2 tak ini salah satunya masuk ke mesin pembakaran yang melakukan proses pembakaran di dalam mesin. Pembakaran ini ya sama saja dengan 4 tak, menghasilkan panas. Panas tersebut diubah menjadi gerak melalui serangkaian mekanis. Nah, perbedaan 4 tak 2 tak tuh ya dari langkahnya. Yang kalau 4 tak itu 4 langkah torak dalam 2 putaran engkol. Nah, kalau 2 tak itu 2 langkah karena setiap siklus menjalani 2 langkah torak. Nah, mesin 2 tak itu kalau di lingkungan sekitar tuh ya banyak sih sebenarnya sepeda motor dengan mesin 2 tak. Kayak sekarang tuh ya sering dijumpai itu R-King atau Ninja RR itu sering dijumpai. Kalau F1ZR tuh udah jarang dijumpai. Nah, kalau mesin 2 tak nih ada yang diesel ada yang bensin juga. Jadi kalau yang bensin yang dipakai motor tadi, nah kalau yang diesel ini bahan bakarnya solar aja sih sebenarnya. Tetap langkahnya tetap dua, ya langkahnya tetap sama, proses pembakarannya tetap sama, hanya bahan bakarnya saja. Kalau bensin ya pakai bensin, kalau diesel ya pakai solar gitu. Nah, ini ada komponen motor bakar bensin 2 tak. Ini blok mesinnya. Ini sama aja sih bloknya kayak mesin 4 tak. Ya tempat terjadi proses pembakaran juga di sini. Sama saja sih ini sama 4 tak yang video sebelumnya. Ya di sini ada kepala silinder atau head cylinder. Ini fungsinya sebagai penutup rongga silinder dan sebagai tempat terjadinya pembakaran. Ya intinya pembakaran mesin memang terjadi pada ruang bakar, tapi posisi dia ini ada di kepala silindernya. Oke, itu saja. Nah ini ada piston. Piston itu ya sama aja kayak mesin motor 4 tak. Fungsinya ya sebagai penggerak dari ruang bakar. Ini ada batang piston yang ini posisinya dari poros engkol dan menghubungkan gerak naik turun dari piston ke poros engkol. Nah ini poros engkol ini. Jadi poros engkol ini prinsipnya sama aja kayak apa mengayuh sepeda gitu. Nah kayak gitu dari atas naik turun itu rotasi dia gerakannya. Berotasi terus selagi ada pembakaran ini yang berotasi menjadi energi gerak. Nah ini kalau di 2 tak nih ada namanya intake port. Ini campuran udara bensin, ada juga olinya juga, ada oli samping juga kalau 2 tak nih ke ruang engkol. Jadi campurannya kalau 2 tak ini bensin udara itu saluran ruang bakar sesuai apa ketika selesai proses pembakaran. Nah ini sama aja sih kayak tadi intake port, namanya exhaust port, hubungkan apa ruang bakar mesinnya tadi itu ke saluran knalpot. Saluran knalpot itu kalau yang belum tahu itu adalah saluran pembuangan dari sisa-sisa pembakaran. Nah ini ada transfer port.
Ya ini fungsinya sama sih sama saluran di atas. Saluran ini dilengkapi mekanisme katup, cuman hanya menggunakan pergerakan piston untuk mengatur pembukaan dan penutupan saluran. Nah, di sini ada busi. Busi itu sama aja kayak mesin patak ya, fungsinya untuk pemantik dalam sistem pembakaran. Nah, ini ada prinsip kerjanya. Itu yang pertama tuh langkah sama sih, hampir sama. Cuman hanya ada dua langkah. Yang berada itu langkahnya kompresi dan langkah hisap. Nah, pada langkah ini nih torak TMB titik mati itu titik TMA katup hisap membuka dan campuran udara dan bahan bakar dihisap ke dalam ruang bakar di bawah torak. Pada saat yang sama, gerakan torak ke TME melakukan kompresi campuran udara bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar. Sebelum akhir langkah kompresi terjadi penyalaan bahan bakar oleh pemantik busi tadi. Nah, prinsip kerja motor dua tak, langkah usaha dan langkah buangnya ini. Jadi kan tadi di sebelumnya langkah kompresi dan langkah hisap. Ini langkah usaha dan langkah buang. Jadi pembakaran campuran udara bahan bakar menghasilkan tekanan yang tinggi yang mampu mendorong torak mundur atau turun ke TMB. Gerakan torak akibat pengembangan inilah yang dinamakan langkah usaha karena menghasilkan usaha yang gunanya untuk berbagai segala keperluan. Nah, ini ada kelebihannya dan kekurangannya daripada motor 4 tak itu banyak sih kelebihan. Kalau 2 tak tuh akselerasi di awalnya lebih lebih besar gitu. Kalau bahasa daerahnya tuh apa ya? Kalau bahasa anak bengkel aja jengat-jengat nih motor racing. Mesin 2 tak itu juga nggak kecil lah, dia tak lebih kecil dan ringan lah daripada motor 4 tak, lebih enteng, jadi enak aja, lebih kencang. Nah, kelebihannya itu ada satu lagi, yaitu lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya ya simpel aja. Nah, ini ada kekurangannya. Nah, kekurangan mesin 2 tak nih boros bahan bakar ya, jadi kalau untuk harian itu kurang memungkinkan. Kalau untuk harian kampus gitu kayak motor 2 tak boncos di bensin aja. Ya, terus yang kedua ada mesin 2 tak itu, nah yang tadi saya omongin itu ada pencampuran oli samping dengan bahan bakar ya, jadi nambah gitu tuh biayanya. Yang biasa kalau kita 4 tak cuma beli bensin aja, kalau masalah 2 tak kita perlu beli yang namanya oli samping. Nah, tuh mesin 2 tak ini kekurangannya itu ada menghasilkan emisi yang berlebih. Jadi asapnya tuh banyak kalau ngeliat motor racing apa Ninja itu, Ninja RR, yang motor Ninja zaman dulu itu asapnya banyak gitu kan. Karena itu emisinya banyak dari sisa pembakaran dari oli ya tadi. Karena ada oli sampingnya makanya banyak asapnya gitu. Nah, setelah presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa motor bakar bensin 2 tak itu motor yang setiap kali pembakaran membutuhkan 2 kali langkah torak atau 1 kali putaran engkol. Dengan kata lain, motor 2 tak tidak berbeda jauh dengan motor 4 tak, yaitu pada motor bensin 2 tak tidak bekerja dengan poros yang tunggal pada masing-masing langkahnya, melainkan antara proses serta kompresi yang terjadi dalam satu langkah torak. Ya, sepertinya itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf, karena di sini kita sama-sama belajar apa itu motor bakar 2 tak dan kita telah mengetahuinya walaupun tidak secara dalam, cuman secara spesifik kita sudah mengetahui. Baiklah, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Herullah Ramadhani dengan NPM 2314071 064 dari kelas TP Teknik Pertanian Universitas Lampung, angkatan 2023. Ya, di sini saya akan mempresentasikan apa itu motor bakar patak diesel. Sebelumnya saya sudah mempresentasikan apa itu motor bakar 4 tak bensin. Dan sekarang saya akan mempresentasikan motor bakar 4 tak diesel. Ya, pengertian motor bakar 4 tak diesel sebenarnya bisa dibilang mesin diesel ini motor bakar yang menggunakan sistem pembakaran dalam atau lebih tepatnya menggunakan panas kompresi untuk menghasilkan pembakaran. Jadi dia ini mengandalkan kompresi yang ditekan oleh piston untuk membakar bahan bakar. Dikarenakan mesin diesel sendiri itu tidak menggunakan busi untuk menghasilkan pembakaran. Jadi apabila piston ditekan dengan tekanan yang tinggi itu bahan bakar bisa meledak dengan sendirinya. Ya, kira seperti itu saja pengertian motor bakar 4 tak diesel ini. Jadi ini ada fakta lain yaitu mesin bensin sama mesin diesel itu berbeda ya. Secara torsi, penggunaan, banyaklah perbedaannya. Itu kita bahas di slide selanjutnya saja. Nah, ini ada perbedaannya. Perbedaan utama yaitu pada proses pembakaran yang seperti saya jelaskan tadi yang dimana motor 4 tak diesel itu tidak memerlukan busi dikarenakan hanya memerlukan tekanan dari piston itu untuk menekan udara. Udara yang ditekan panas lalu meledak di ruang bakar. Nah, kalau pada motor bensin itu masih menggunakan busi sebagai pemantik. Jadi motor bakar bensin itu tidak seperti diesel tekanannya, memiliki tekanan yang berbeda. Jadi motor diesel juga torsinya lebih tinggi. Jadi cocok untuk truk, kendaraan pabrik, ekskavator, traktor, ya banyaklah kendaraan-kendaraan mendukung kerja. Ya lanjut. Ya di sini ada prinsip kerja motor bakar diesel. Jadi prinsip kerjanya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan motor bakar 4 tak bensin. Hanya saja yang pertama itu perbedaannya udara yang dikompresi itu sangat tinggi jadi tidak memerlukan busi lagi. Yang kedua, bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar itu kurang lebih sama seperti motor 4 tak bensin yang menggunakan injektor. Yang ketiga, bahan bakar itu terbakar karena panas udara yang terkompresi yang tadi. Jadi udara itu ditekan oleh piston dengan tekanan yang tinggi sehingga udara dan bahan bakar itu meledak di ruang bakar. Yang keempat, pembakaran menghasilkan gaya yang mendorong piston ke bawah seperti motor bakar 4 tak bensin. Ya kurang lebih sama lah semua ini prinsipnya. Gerakan naik turun piston diubah menjadi gerak putar pada poros engkol. Ya, terus keenam ada gas sisa pembakaran yang dibuang. Ya, kurang lebih sama lah 90% sama dengan motor bakar 4 tak bensin. Nah, di sini ada komponen-komponen mesin diesel. Ini ada head cylinder,
blok, piston, connecting rod, dan crankshaft. Kayak crankshaft ini biasanya kalau di diesel itu lebih tebal ya dia daripada motor bakar empat tak bensin. Komponen-komponennya lebih tebal dan lebih kuat. Karena kalau nggak kuat biasanya bisa meledak dengan torsi sebesar itu. Jika crankshaftnya tipis bisa jebol mesinnya. Ya di sini ada kelebihan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama udah pasti torsi lebih besar dibandingkan motor bakar 4 tak bensin. Yang kedua itu memerlukan sedikit bahan bakar, jadi irit ya kalau motor bakar 4 tak diesel ini lebih irit daripada motor bakar 4 tak bensin. Nah, yang ketiga, bahan bakar dari motor 4 tak diesel mudah untuk didapatkan jika Anda berada di luar negeri. Kalau di Indonesia ya ditimbun-timbun soalnya. Yang keempat, motor bakar 4 tak diesel ini bahan bakarnya lebih mudah terbakar daripada motor bakar 4 tak bensin. Jadi solar ini lebih mudah lah terbakar daripada bensin gitu. Jadi yang kelima, di motor bakar 4 tak diesel ini nggak ada yang namanya busi, jadi aman gitu kalau mau nerabas-nerabas banjir gitu. Truk-truk tuh makanya berani kalau nerabas banjir. Tapi kalau banjirnya ya kayak danau ya nggak mungkin berani supir-supir nerabas banjir. Jadi yang terakhir ini mesin diesel ini tahan lama kalau ngerawatnya baik dan benar. Nah, kalau mesin diesel nih kalau dirawat sama laki ya tahan lama, tapi kalau yang ngerawat cewek ya paling setahun dah ngangkrak aja tuh di bengkel. Udah bolak-balik masuk bengkel. Ini di sini ada kekurangan motor bakar 4 tak diesel. Ya kekurangannya suaranya itu lebih berisik daripada motor bakar 4 tak bensin. Yang kedua, injektor mesin diesel itu mudah bermasalah. Kalau ya kalau kemasukan apa kayak gitu kayak komponen-komponen lain lah, mau itu oli atau air gitu. Yang ketiga, akselerasi pada mesin diesel ini lebih lambat gitu daripada motor bakar petak bensin. Yang keempat ini menghasilkan polusi udara itu lebih tinggi dari motor bakar petak bensin. Ya walaupun ada beberapa pakar yang mengatakan kalau motor bakar 4 tak diesel ini kan asapnya banyak gitu. Jadi asapnya tebal, sorry. Asapnya tebal. Sebenarnya kalau asap tebal ini lebih mudah terurai dengan air. Namun jika motor bakar bensin ini kan asapnya tidak terlihat. Jadi partikel-partikel itu sulit terurai lah oleh air. Yang terakhir itu memiliki harga yang lebih mahal ya daripada motor bakar bensin. Jadi kalau beli mobil yang motor diesel itu biasa lebih mahal, ya selisih jauh lah harganya. Ya lanjut. Ini ada ciri-ciri mesin diesel yang masih baik dan terawat, yaitu kondisi mesinnya masih bersih, volume olinya masih normal, nggak ada kebocoran, nggak ada kerak-kerak pada mesin, terus volume air radiator itu normal,
Tegangan pada baterai masih normal 12 volt. Ya kalau udah nggak normal ya tinggal diganti aja semua nih. Jadi masih baik dan terawat lagi kalau diganti semua. Ini ada 4 langkah diesel. Sama aja sih sebenarnya kayak motor bakar 4, 4 tak bensin. Itu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Ini langkah hisap ya kurang lebih sama ya kayak motor bakar 4 tak bensin yang di video saya sebelumnya. Ya langkah ini udara lewatin filter udara, kemudian melalui katup masuk, katup intake ini, katup input. Ini peran filter ya sudah pada tahu lah harusnya untuk mencegah agar debu itu nggak masuk ke ruang bakar. Ini langkah kompresi yang dimana langkah setelah langkah hisap tadi udara dengan bahan bakar itu dikompresi dengan tekanan yang tinggi sehingga bahan bakar meledak dengan sendirinya tanpa bantuan busi. Ini langkah usaha yang dimana setelah terjadi ledakan piston akan terdorong dari titik mati bawah ke titik mati ke atas. Pada proses ini yang disebut dengan langkah usaha. Kayak gini deh. Ini yang terakhir langkah buang yaitu pembuangan zat-zat sisa setelah terjadi pembakaran melalui katup output. Ya, sepertinya itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fuad Harullah Ramadhani. Saya dari Teknik Pertanian Angkatan 2023 Universitas Lampung dengan NPM 23140710064. Ya, di sini saya akan mempresentasikan apa itu sistem penyaluran bahan bakar bensin dan bahan bakar solar. Seperti apa presentasinya, maka lanjut saja. Nah, jadi pada sistem penyaluran bahan bakar solar itu digunakan untuk mesin diesel. Jadi mesin diesel itu mesin pemacu kompresi yang biasa dikenal sebagai mesin diesel adalah salah satu mesin dengan jenis pembakaran dalam, yang dimana dalam proses pembakarannya tidak menggunakan busi, melainkan dengan panas kompresi yang terjadi pada ruang bakar. Jadi mesin diesel ini memiliki predikat efisiensi termal terbaik baik dalam pembakaran luar atau pembakaran dalam lainnya. Jadi mesin diesel ini punya dua versi, yaitu mesin diesel 2 tak dan 4 tak. Ya, di sini terdapat beberapa komponen pada mesin diesel, yaitu piston, ada roda gila, tangki bahan bakar, pos pump, blok silinder, dengan serta poros engkol pump. Ini ada komponen mesin diesel lainnya yaitu sensor, mass airflow, position, intake air temperature, serta throttle. Ya, di sini ada sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel, yaitu dengan menggunakan yang namanya injektor. Nah,
pengertian injeksi atau injektor itu menyaring bahan bakar dan menyimpan bahan bakar, serta mengkabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dan memompa atau menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Jadi singkatnya injeksi itu seperti karburator, namun berbeda lebih banyak perangkat elektronik pendukung pada injeksi. Jadi sistemnya itu mengkabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nah, penyemprotan. Nah, tadi ada dua cara penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar, yaitu injeksi langsung dan injeksi tidak langsung. Jadi ada dua tipe pompa injeksi pada sistem bahan bakar diesel, yaitu pompa injeksi in distributor dan injeksi inline. Ya, di sini ada dua buah injeksi. Yang pertama injeksi inline dan yang kedua injeksi distributor. Nah, di injeksi inline ini yang pertama ada tangki bahan bakar, lalu naik melewati pipa bahan bakar ke arah bos pump, lalu turun ke filter. Nah, disinilah bahan bakar itu difilter agar tidak ada kotoran yang masuk ke ruang bakar yang nantinya kotoran tersebut bisa menjadi masalah pada ruang bakar atau kerusakan ya pada ruang bakar jika kotoran tersebut sampai masuk ke ruang bakar. Jadi di sini sangat diperlukan filter bahan bakar. Nah, setelah difilter, bahan bakar naik melalui pipa ini, pipa injeksi, dan naiknya ini dipompa oleh yang namanya pompa injeksi. Ini pompa injeksi. Nah, dari pompa injeksi ini, bahan bakar lalu dimasukkan ke injeksi atau injektor itu sendiri. Nah, injeksi ini sistemnya itu disemprotkan, berbeda dengan karburator. Jika karburator itu tidak memiliki perangkat elektronik tambahan untuk mengoperasikannya. Nah, di injeksi ini ada perangkat elektronik tambahan untuk mengoperasikannya, yaitu namanya ECU. Nah, ECU ini berfungsi untuk mengatur seberapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk si injektor ini menyemprotkan bahan bakar. Jadi yang kedua ini ada injeksi distributor, ya kurang lebih sama sistemnya, melewati tangki bahan bakar lalu difilter terus masuk ke pompa injeksi, masuk ke injeksi melalui pompa injeksi. Jadi dia sama saja habis difilter terus dipompa sehingga masuk ke injeksi, yang dimana injeksinya nanti akan menyemprotkan bahan bakar pada ruang bakar. Begitu. Untuk perbedaan injeksi dengan karburator itu ya pada perangkat elektronik tadi, ECU tadi itu perangkat elektronik tambahan yang ada untuk mengoperasikan injeksi. Ya rata-rata sekarang kalau motor roda 2 itu udah pakai injeksi semua, sudah jarang yang namanya pakai karbu. Ya selain lebih mudah digunakan, injeksi juga irit bisa bisa mengirit bahan bakar dengan cara menyemprotkannya tadi. Tapi tergantung jenis ECU yang digunakan. Kalau ECU-nya ya ECU racing yang untuk balap-balapan itu kerjanya keras dia nanti injeksinya. Dia menyemprotkannya lebih banyak dari yang seharusnya, dari normalnya lah. Dari yang seharusnya digunakan ya cuman sedikit, dia nyemprotinnya banyak. Karena kalau ECU yang racing untuk balapan itu dia emang peruntukan untuk balapan, untuk mengejar akselerasi awal. Jadi
bahan bakar yang disemprotkan itu jumlah banyak, jadi begitu disemprotkan dalam jumlah banyak, mesin itu akan mendapatkan akselerasi yang cepat gitu. Nah, di sini ada yang namanya filter bahan bakar dan water centimeter. Jadi ini ada pompa injeksi yang distributor, yang ini inline. Ini filternya. Nah, ini ada cara menjaga dan merawat sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel atau pada mesin bensin juga, yaitu yang pertama menggunakan bahan bakar yang berkualitas. Nah, kalau bahan bakar mesin diesel yang berkualitas itu bukan solar ya sebenarnya. Kalau di Indonesia itu namanya Dexlite, dikarenakan bahan bakar solar itu memang murah, tapi di sisi lain ada sisi gelapnya, yaitu solar tuh banyak ditimbun pada sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tuh, itu menggunakan, karena kan solar itu mahal, mahal, sorry, solar itu langka karena banyak yang ditimbun. Jadi orang-orang itu mau nggak mau harus menggunakan Dexlite. Tapi yang dimana Dexlite itu lebih baik daripada solar biasa. Ya, yang kedua itu ada membersihkan filter bahan bakar yang tadi. Filter kalau mesin diesel itu filter solarnya harus diganti setiap berapa kilometer ya, kurang kurang tahu sih juga saya berapa kilometer filter itu harus diganti. Nah, yang ketiga itu lakukan perawatan secara berkala. Biasanya kalau sama bengkel langganan itu harus suruh datang ya tiap 3 bulan sekali, kalau sering digunakan 3 sampai 5 bulan sekali itu harus ke bengkel biasanya untuk perawatan. Ya tergantung pemakaian juga. Kalau mobilnya diem aja di rumah ya ngapain ke bengkel gitu. Kecuali mau perjalanan jauh itu harus perawatan dulu, harus pengecekan agar tidak terjadi yang namanya kerusakan. Ya, sepertinya itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel dan juga mesin bensin. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuad Herullah Ramadhani dengan NPM 23140710064, Teknik Pertanian kelas B, angkatan 2023, Universitas Lampung. Ya, di sini saya akan mempresentasikan sistem kelistrikan dan pendinginan pada motor bakar. Ya, langsung saja. Nah, apa sih sistem kelistrikan itu? Jadi, sistem kelistrikan itu sistem yang meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan mengandung aliran listrik yang digunakan untuk menghasilkan serta mendistribusikan dan juga mengontrol energi agar mesin dapat beroperasi. Jadi, untuk cara kerja kelistrikan pada motor bakar akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Sebelum cara kerjanya mungkin kita akan mengenal apa fungsi dari kelistrikan dulu. Jadi fungsi dari kelistrikan ini tuh dalam kendaraan itu untuk menghidupkan mesin yang pertama dan mempertahankan mesin tetap hidup, kayak menghidupkan mesin dan menghidupkan lampu. Jadi kalau kita ingin menghidupkan mesin itu harus menggunakan listrik.
dari yang namanya dinamo pada sepeda motor. Dinamo starter lebih tepatnya. Jadi singkatnya sistem-sistem yang ada di kendaraan yang membutuhkan energi listrik dan fungsinya langsung berhubungan dengan mesin, termasuk dalam kategori kelistrikan engine atau mesin. Untuk kelistrikan sendiri itu motor kalau yang bawaan pabrik itu biasanya AC. Terus kalau untuk kita mengganti lampu dengan lampu LED itu kalau saya pribadi ya pernah mengganti sistem kelistrikan pada motor saya. Waktu itu masih AC, saya ganti jadi menggunakan arus DC. Karena saya ingin, kalau nggak salah waktu itu ingin mengganti lampunya yang dari bohlam ke lampu LED. Nah, ini ada sistem kelistrikan pada mobil. Jadi instalasi dari beberapa rangkaian pada kendaraan kelistrikan. Mobil itu bagian yang penting karena pada sistem inilah sumber tenaga pada mobil berasal. Jadi kalau motor, misalnya motor yang manual ya, yang motor matic juga kalau kelistrikannya bermasalah itu masih bisa di apa bahasanya, di engkol itu masih bisa kalau motor. Kalau mobil kan payah dia harus, kalau mobil manual transmisinya masih enak, masih didorong, masukin persneling langsung hidup gitu. Kalau yang matic mungkin agak susah ya, karena saya tidak tahu juga kalau yang matic itu cara menghidupannya kalau akinya tekor itu gimana, saya juga nggak tahu itu. Nah ini ada komponennya kelistrikan pada mobil itu. Beda ya kalau sama motor itu mungkin motor lebih ya lebih singkat lah kelistrikannya. Yang pertama kalau pada mobil itu ada suplai arus, yang kedua komponen input, tiga komponen output, yang empat sistem kontrol, dan kelima wiring harness. Nah ini cara kerja sistem kelistrikan pada mobil. Jadi cara kerjanya itu kalau mobil itu sistemnya peredaran darah, kayak peredaran darah dalam tubuh. Jadi dia punya, kalau manusia punya jantung, nah sedangkan di mobil itu punya yang namanya baterai atau aki, di mana darah arus listrik darah, kalau manusia itu darah ya bahasanya. Kalau di mobil biasanya disebut arus listrik, ya ibaratkan dengan peredaran darah kayak manusia lah. Ya, yang seperti tadi jantung itu baterai, aki, darah itu arus listrik yang mengalir di sepanjang pembuluh darah. Nah, jadi baterai atau si jantung ini akan menyimpan listrik yang dihasilkan oleh alternator mobil. Kemudian mendistribusikannya ke bagian-bagian mobil yang membutuhkan arus listrik tersebut. Jadi arus listrik tersebut itu mengalir dari keluar dari baterai dalam satu arah melalui terminal positif dan kembali lagi ke baterai melalui terminal negatifnya. Nah, ini sistem kelistrikan pada motor ya. Kurang lebih saya tadi menjelaskan ya kurang spesifik ini pada motor ya. Jadi kalau motor itu sistem listriknya ya seperti tadi dengan menggunakan aki untuk menggerakkan komponen. Ya, menggunakan aki biasanya untuk menghidupkan mesin kayak dinamo starter tadi. Nah, ini komponen pada sepeda motor. Kip, yang pertama itu ada kiprok, spool atau generator, kabel bodi, spring, dan terakhir baterai atau aki. Ini ada cara kerjanya. Nah, kalau pada motor itu listrik kan dari dua sumber tuh, dari baterai dan alternator kalau yang AC itu. Baterai menyimpan muatan, lalu mempertahankan voltasenya, dan menjaga sistem kelistrikan tetap bekerja pada saat mesin dimatikan dan tidak ada listrik baru yang dihasilkan. Nah, di sisi lain,
Alternator ini menghasilkan listrik saat mesin dinyalakan. Jadi kalau mesin kita nyala itu, nah itu alternator ini akan memutar menghasilkan listrik. Jadi dari pergerakan mesin gitu. Jadi alternator itu bertugas untuk menyediakan listrik ke berbagai perangkat listrik dan juga mengisi daya baterai saat sedang berjalan. Jadi singkatnya kalau motor itu jalan, motor itu hidup, jadi otomatis baterainya itu kecas. Seperti itu. Nah, ini ada sistem pendinginan. Jadi kan kita sudah mengenal apa itu sistem kelistrikan. Selanjutnya ada sistem pendinginan. Nah, sistem pendinginan ini adalah rangkaian untuk mengatasi terjadinya overheat atau panas yang di luar normal pada mesin agar mesin bisa bekerja secara stabil. Jadi kalau overheat itu biasanya mesin berasap atau mati ya. Nah, ini fungsinya sistem pendinginan. Yang pertama itu menyerap panas dari proses pembakaran pada mesin atau engine, menjaga suhu mesin agar tetap stabil. Eh, Mesin itu stabil suhunya itu kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Yang ketiga, tentu saja mempercepat mesin untuk mencapai temperatur kerja. Nah, ini ada macam-macam sistem pendingin ya. Yang pertama sistem pendingin udara tanpa hanya bantuan udara, biasanya dengan sirip-sirip pada mesin itu. Di, nah, di sela sirip-sirip itu udara akan masuk. Ketika motor jalan itu udara akan masuk lewat sirip-sirip itu sehingga bisa mengurangi derajat dari motor bakar tersebut. Yang kedua ada pendingin air atau radiator. Nah, ini air radiator ini sistemnya pakai radiator. Jadi radiator ini diisi oleh yang warna hijau ini, diisi lewat sini, lalu dipompa ke mesin ruang bakar sini. Sela-sela ruang bakar, ini ada jalurnya dari atas ke bawah sini, pompa terus mengaliri di sekitar ruang bakar sini, lalu ke atas, lalu kembali lagi. Nah, pada depan sini, nah disinilah air radiator itu mengalami proses pendinginan. Jadi airnya di sini dingin, masuk, keluar panas, terus dingin lagi, masuk, keluar panas. Seperti itu. Nah, ini ada sistem pendinginan pada mobil. Ya, mobil tadi menggunakan air radiator, sama aja seperti tadi. Jadi sini ada selang radiator. Ini radiatornya yang mengubah air radiatornya yang mulanya panas yang berasal dari mesin, terus didinginkan di radiator depan ini. Lalu mengalir lagi masuk yang dingin, keluar yang panas, begitu. Nah, ini yang tadi sistem pendinginan menggunakan udara, yaitu yang berupa sirip-sirip. Jadi udara masuk lewat sela-sela sirip-sirip ini. Nah, ini ada juga ya kalau di motor matic biasanya sistem pendingin udara tekan. Jadi dia pakai kipas yang biasa di kalau motor matic itu yang ada di sebelah kanan motor. Kalau yang masih pakai kipas itu motor-motor Beat biasanya. Udah Beat tahun 2000. Ya enggak sih, sekarang masih udah pakai radiator harusnya. Ini yang 2020 ke bawah lah. Motor masih pakai kipas ini sebagai pendingin udara atau yang disebut dengan sistem pendingin udara tekan. Ini sistem pendingin udara cairan kayak radiator tadi. Ya, ini radiator nih, memang radiator yang cairan ini. Ya, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai
sistem kelistrikan dan sistem pendinginan pada motor bakar, baik itu pada mobil ataupun motor. Ya, seperti itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata, harap dimaklumi bila terjadi salah informasi atau kurang dari agak menyimpang dari faktanya, dikarenakan saya juga masih belajar di sini. Ya, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Fuad Heriullah Ramadhani dengan NPM 23140710064, Teknik Pertanian kelas B angkatan 2023 Universitas Lampung. Iya, di sini saya akan mempresentasikan sistem transmisi serta sistem pelumasan pada motor bakar. Nah, ya, jadi apa sih sistem transmisi itu? Jadi, sistem transmisi itu secara definisi adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak akhir. Jadi definisinya seperti itu. Jadi konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah, tetapi lebih bertenaga ataupun sebaliknya. Di transmisi sendiri itu konversi torsi atau putaran ya dari mesin yang biasanya kalau transmisi pertama itu torsinya itu yang dihasilkan lebih besar, untuk akselerasi awal itu lebih besar kalau transmisi satu pada sepeda motor, mobil, ataupun truk besar. Nah, jadi fungsinya transmisi itu ada beberapa macam fungsinya. Salah satunya itu yang pertama, untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller. Nah, fungsi kedua adalah untuk menciptakan momen yang dihasilkan mesin menyesuaikan kebutuhan, baik itu dari segi beban dan kondisi jalan. Nah, yang ketiga adalah untuk membuat kendaraan dengan roda 4, roda 2 ataupun lebih. Kalau untuk roda 2 tidak, ya untuk roda 4 atau lebih untuk berjalan mundur. Jadi kalau di roda 4 di mobil itu ada yang namanya transmisi R. Nah, transmisi R ini fungsinya untuk berjalan mundur. Jadi kalau transmisi dipindah ke R itu untuk mundur, bukan kalau bercandaannya kan di internet R itu adalah racing. Nah, salah, itu pembodohan itu. Jangan jangan tertipu lah dengan internet sekarang, karena fungsi R itu sebenarnya untuk mundur, bukan R itu racing. Nah, yang keempat adalah fungsi untuk memungkinkan kendaraan berada di posisi berhenti meskipun mesin masih menyala. Nah, kalau yang keempat ini transmisinya namanya transmisi, masukinnya kodenya itu transmisi N atau netral. Nah, iya, netral N atau netral, dia fungsinya kalau dia diem walaupun kita gas nih. Kalau transmisi masih netral itu nggak jalan, dia paling cuman ngegas doang, dia mesinnya kencang gitu. Itu N ini biasanya untuk digunakan untuk manasin mesin atau keadaan diam. Kalau macet itu mobil kan biasa di N terus di rem tangan gitu. Ya, seperti itulah fungsi N ya. Bukan, kalau di internet juga kan banyak bercanda. Nah, N itu nitro, bukan.
N itu netral sebenarnya, bukan nitro. Pembodohan juga itu. Nah, tipe-tipe transmisi itu ada tiga. Yang pertama ya transmisi manual. Ya manual dia pakai kopling ya untuk mengatur transmisi itu ada biasanya kalau mobil ada 5 kecepatan. Kecepatan pertama itu yang akselerasinya tinggi, yang kedua agak rendah, ya selanjutnya lah bertahap. Jadi dia semakin rendah itu akselerasi awalnya semakin tinggi. Nah, yang kedua ada transmisi otomatis atau otomatik apa? Otomatik. Nah, berbeda dengan yang manual tadi. Kalau manual tadi kan pakai kopling. Nah, kalau yang otomatis ini atau auto otomatis ini dia nggak pakai kopling, dia jadi main gas saja. Tapi kalau di transmisi matic itu ada transmisi ya kalau mobil ya. Kalau mobil itu yang D3 kalau nggak salah ya. Saya kurang paham kalau yang matic. Itu D3 itu untuk akselerasi awal. Ya inilah kecepatan awal gitu kayak transmisi satu lah kalau di manual. Seperti itu. Nah, yang tiga itu ada semi automatic. Nah, kalau yang semi automatic ini kayak di mobil-mobil ya mobil-mobil sport lah kayaknya ya. Saya juga nggak tahu sih kurang pasti dengan semi automatic ini. Soalnya saya belum pernah makainya. Kalau yang manual sama matic udah. Ya yang semi auto ini belum lah. Belum paham juga saya kalau yang semi ini yang bagaimana. Semi automatic ini. Ataukah dia manual tapi semi ya dia manual tapi matic gitu. Atau gimana? Masih ada unsur manual lah semi automatic. Nah, ini ada transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatis itu transmisi yang melakukan perpindahan gigi percepatan secara otomatis. Nah, jadi dia nggak pakai kopling lagi, tinggal gas saja nanti dia pindah aja gigi percepatannya itu, persneling percepatannya itu pindah sendiri dia. Nggak usah diatur-atur pakai kopling lagi. Jadi untuk mengubah tingkat kecepatan pada sistem otomatis ini digunakan mekanisme gesek, tekan dan tekanan minyak pada transmisi otomatis. Nah, pada transmisi otomatis ini, roda gigi planetari berfungsi untuk mengubah tingkat kecepatan dan torsi seperti halnya pada roda gigi pada transmisi manual. Jadi dia sama saja ya fungsinya roda gigi planetari ini. Nah, ini tadi ini transmisi semi otomatis. Nah, ini ada penjelasan nih. Tadi kan saya kurang tahu ya. Ini ada penjelasannya ternyata di sini. Transmisi otomatis adalah transmisi yang perpindahan gigi percepatannya tanpa menginjak atau menekan kopling. Sistem ini menggunakan sensor elektronik, prosesor, dan aktuator untuk memindahkan gigi percepatan atas perintah pengemudi. Ini kayak mobil, iya bener tadi mobil sport. Jadi tinggal gas aja, nggak usah mainin ya nggak usah mainin apa persneling lagi, langsung aja gas dia pindah di sendiri dia transmisinya. Ya ini terbanyak kayak di mobil-mobil sport gitu. Ya lanjut ya. Nah, ini ada komponen utama pada sistem transmisi manual. Yang pertama ada counter gear, yang kedua converter torsi, sorry. Yang tiga transmisi itu sendiri. Yang keempat ada input shaft. Yang terakhir ada output shaft. Nah, ini ada komponen tadi ada komponen utama eh, transmisi manual, sekarang ada transmisi otomatis. Nah, ini bedanya nih. Kalau di otomatis itu ada konverter torsi, ada HCU atau hydraulic control unit, nah, ECU. Nah, ECU tadi berbeda ya dengan ECU untuk injektor. Nah, ECU AT ini yaitu electronic control unit automatic transmission. Nah,
Terus selanjutnya ada sensor-sensor yang mendukung untuk sistem transmisi otomatis. Nah, otomatis ini banyak sensor-sensor rumit ya daripada manual. Kalau manual ya sedikit lah. Nah, didukung ya Matic ini karena didukung sensor-sensor tadi, jadi dia bisa otomatis, nggak usah pakai kopling lagi, lebih mudah lah penggunaannya. Nah, ini ada planetary gear unit, yang terakhir ada primary dan secondary pulley. Pulley. Nah, tadi itu adalah sistem transmisi yang dimana ada transmisi manual, otomatis, dan semi otomatis. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem pelumasan. Nah, apa sih sistem pelumasan itu? Jadi sistem pelumasan adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melumasi setiap bagian yang bergerak dalam mesin dengan menggunakan minyak pelumas atau lebih dikenal dengan oli. Nah, ini ada jenis-jenis sistem pelumasan mesin ya. Yang pertama sistem pengairan atau percikan. Ya, dia hanya mengaliri bagian-bagian transmisi gitu, bagian-bagian mesin. Nah, yang kedua ada sistem pompa, dan yang ketiga ada sistem kombinasi. Nah, ini ada sistem cara kerja sistem pelumasan. Jadi, sistem pelumasan itu akan bekerja saat mesin dihidupkan. Jadi, apabila mesin dihidupkan, sistem pelumasan ini akan bekerja dengan sendirinya. Jadi pompa pelumas akan menarik pelumas dari wadah oli dan mengalirnya ke filter oli. Jadi sebelum dialiri itu ada yang namanya filter oli ya. Jadi filter oli ya sama saja dengan filter bahan bakar fungsinya kurang lebih. Jadi dia memfilter kotoran-kotoran untuk tidak masuk ke area mesinnya ya. Jadi filter oli ini akan melakukan penyaringan untuk menghilangkan partikel kotoran yang tadi yang mungkin ada pada pelumas. Setelah melewati itu, pelumas akan didistribusikan melalui selang-selang yang terhubung dengan berbagai bagian mesin yang membutuhkan pelumasan seperti kruk as, poros, dan katup-katup yang ada pada mesin itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada fungsi pelumasan mesin. Fungsi pelumasan ini nggak sepele ya. Sebenarnya pelumasan ini sangat penting ya untuk pelumasan ini. Jadi jangan sampai kalian telat-telat ganti oli lah. Kecuali kayak terutama yang cewek-cewek lah. Sering-sering lah kalian ganti oli sebelum motor kalian turun mesin. Jadi ganti oli ini sebenarnya bukan marketing bengkel, emang harus ganti oli ini. Ya mungkin cuman berapa sih? Paling cuman ya kalau sepaket sama oli Gardan ya paling cuma 80.000 lah ya total-total. Jadi sistem pelumasan ini sebagai pelumas juga ada untuk pendinginan, untuk segel dan pembersih serta menyerap tekanan pada mesin itu sendiri. Nah, ini ada komponen utama sistem pelumas dalam kendaraan, yaitu ada bak oli, pompa oli, filter oli, penyaring, dan katup tekanan. Ya, tidak terasa sudah di penghujung presentasi, slide-nya juga ini sudah habis. Jadi, apabila ada kesalahan, semoga dapat dipahami presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Ya, sepertinya itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.